Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan tinggal kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya ini kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, kami boleh berkumpul, bahkan saat ini kami boleh ada di tempat PT Faithful Pemuda ini. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami kau pertemukan satu sama yang lain, bukan satu kebetulan. Tapi kami percaya ini karena kuasa-Mu. Kami percaya inilah saudara-saudara kami yang saling menguatkan. Walaupun kami tidak pernah bertemu secara fisik, tapi kami percaya Tuhan, saat kami bertatap muka, kami juga melihat mereka. Bahkan kami sudah mengalami pertemuan fisik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Walaupun kami ada di Surabaya, ada di Cibubur, bahkan mereka yang ada di Singapura maupun dimanapun, Parepare, Makassar. Kami percaya Engkau Allah, Tuhan Yesus yang kami sembah ada di hadapan kami hari ini. Tuhan, urapi yang hamba-Mu yang terbatas, yang kami membawa firman-Mu dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kami percaya Tuhan, saat apapun yang firman ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Bahkan firman itu boleh menjadi kekuatan pelitah dalam kehidupan kami. Bahkan pujian penyembahan yang tadi sudah dinaikkan, kami percaya Tuhan Yesus menjadi dupa harum di hadapan-Mu, menjadi dupa yang luar biasa Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau duduk seperti Maria, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali ketemu dari bulan kemarin ya. Sebentar saya pasang entry dulu. Ya, puji Tuhan kita boleh ketemu kembali di hari Jumat ini. Sebelumnya saya mau infokan dulu, malam ini perdana ya kita ibadah online Zoom dengan tanpa putus. Jadi nggak perlu lagi nanti putus tengah-tengah terus kita masuk lagi. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kita boleh ibadah dengan tanpa putus ya. Karena Tuhan sudah izinkan kita boleh ibadah Zoom ini, kita boleh ada semua ini karena Tuhan. Baik. Langsung saya sampaikan apa yang menjadi firman Tuhan malam ini. Sebelumnya saya mau sampaikan sedikit ya tentang apa yang mau sampaikan malam ini. Sebetulnya ibadah saat ini, ibadah remaja ini, sebelumnya ini kita ada ibadah di Bekasi, ya, tiap hari Jumat, jam 7 sampai jam 8, ini dilanjut dengan remaja. Pemuda remaja. Tapi anehnya firman yang mau saya sampaikan
untuk pemuda malam ini bisa sama dengan temanya sama dengan ibadah di Bekasi tadi jam 7. Judulnya sama, pilihan. Tapi konsep yang saya mau sampaikan ini berbeda dengan apa yang tadi firman Tuhan sampaikan di Bekasi. Nah, judul yang saya mau sampaikan malam ini yaitu pilihan. Bentar ya, saya share dulu screen-nya. Nah, pilihan. Tentunya kita hidup di dunia pasti diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Dan kita kecil sampai saat ini, terus tiap saat kita hidup diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Bahkan tiap saat, contohnya ini, kita di jalan, mengendarai kendaraan, itu motor atau mobil, kita dikasih sebuah pilihan. Kita mau taat akan peraturan-peraturan yang ada, atau kita mau melanggar peraturan yang ada. Tentu, segala pilihan yang kita ambil, pasti ada resiko dan akibatnya. Dan itu yang kita harus tanggung, segala resiko dan akibatnya. Dan sebuah pilihan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Bahkan, Tuhan Yesus pun saat datang ke dunia, dia juga diperhadapkan dengan pilihan. Pada saat dia dicoba di padang gurun, dia diperhadapkan dengan pilihan. Dan seringkali kita mengambil pilihan yang kita anggap baik. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dan kita mengambil pilihan yang kita anggap baik. Ya. Dan segala pilihan yang kita ambil, pasti ada risiko dan akibatnya. Nah, pilihan yang kita ambil ini seringkali kita anggap baik. Wah, ini baik bagi saya, ya sudah, kita lakukan. Kita ambil, saya ambil. Padahal pilihan yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Pilihan dalam kehidupan kita ini tidak bisa kita paksakan. Terutama Tuhan. Tuhan yang nggak bisa lakukan dalam kehidupan kita itu apa? Memaksakan kita, karena kita ini ada punya namanya kehendak bebas. Kehendak bebas yaitu sebuah pilihan. Karena kita ini bukan robot yang harus ke kiri dengan di remote yang kiri, gitu. Kiri, kanan, enggak. Kita ini diciptakan punya kehendak bebas. Kita boleh memilih, bebas memilih. Dan itu Tuhan nggak bisa paksakan. Karena itu adalah pilihan kita. Kita mau ikut Tuhan malam ini, kita mau ikut ibadah Zoom malam ini, itu adalah pilihan kita. Kita nggak mau ikut ibadah malam ini, juga itu pilihan kita. Dan tentu, apapun yang kita pilih sekali lagi, kita juga akan yang menikmati pilihan kita. Apapun resiko dan akibat yang kita pilih. Ya, contohnya, kita tiap hari diperhadapkan dengan dua pilihan, berkat atau kutuk, air, api, panas, dingin, baik atau buruk. Kita diperhadapkan terus tiap saat dengan namanya pilihan. Ya. Contohnya, untuk teman-teman semua yang ada di sini, saya kasih salah satu contoh tentang jodoh, nih ya, tentang jodoh atau pacar lah. Tentu masa-masa muda seperti teman-teman ini, seperti kalian, itu masa-masa yang labil. Karena saya dulu juga pernah muda, jadi jodoh merasa bahwa Tuhan, saya cocok sama si A. Saya cocok sama si A karena nyaman buat saya, baik dia buat saya. Akhirnya apa? Jalan selama sampai, karena ada teman saya, dia pacaran selama 7 tahun. Karena dia merasa baik, nyaman sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, ternyata si perempuan ini nikah sama orang lain. Bukan sama teman saya. Gitu loh. Nah, akhirnya apa? Ini terkait dengan yang saya sampaikan di bulan kemarin, teman-teman. Yaitu waktu. Selama 7 tahun, dia habiskan waktu dengan sia-sia. Kenapa? Tuhan sebetulnya, Tuhan mau ngomong ini loh, saya mau kasih yang terbaik buat kamu. Tapi dia cuma bilang, Tuhan, aku mau dia Tuhan, aku mau dia. Karena dia ini baik sama aku, dia sudah nyaman. Tapi Tuhan bilang, bukan anakku. Ini loh ada yang baru.
Karena apa? Dia memandang apa yang baik di mata dia. Apa yang bagi dia itu cocok, nyaman buat dia. Dia ambil keputusan itu. Ya, saya mau ambil sedikit firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Bilangan 32. Ya, 32. Saya nggak share, jadi kita buka aja sama-sama firman Tuhan di Bilangan pasal ke-32. Pasal 32, saya akan bacakan. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Ayat pertama, adapun Bani Ruben dan Bani Gad dan ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yeser, Nimrah, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudara pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Stop sampai situ. Saya mau tekankan begini. Saya sedikit cerita ya tentang firman Tuhan di sini. Ada dua suku, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye. Suku Manasye ini enggak semua, tapi separuh. Jadi 2,5 suku dari bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan keluar dari bangsa Israel. Ya, suatu saat mereka tiba di ujung mau mendekati Sungai Yordan, dan Sungai Yordan ini di seberangnya itu ada tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Jadi tinggal mereka menyeberangi sungai tersebut, mereka sudah masuk tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan itu apa? Ingat, tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian, the promised land. Ya, Tuhan yang mau kasih itu, ya kan? Tapi suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye ini melihat tanah yang dia injak, padahal mereka belum nyebrang ya, masih di pinggir Sungai Yordan, belum nyebrang ke Sungai Yordan. Dia melihat tanah ini cukup subur. Sedikit info, Ruben dan Gad ini adalah suku yang paling hebat dalam beternak. Jadi ternaknya dia cukup banyak. Karena dia melihat begini, tanah yang dia injak di tepi Sungai Yordan, sebelum dia nyebrang Sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Jadi dia melihat tanah yang dia injak ini tanah yang cukup subur. Dia melihat, wah ini tanah ini cocok nih buat ternak saya. Tanah ini cocok luar biasa, subur luar biasa. Ingat teman-teman, tanah yang mereka injak ini bukan tanah perjanjian. Tanah perjanjian Tuhan itu ada di seberang dari Sungai Yordan. Berkatalah 2,5 suku ini, berkatalah mereka kepada Musa. Musa, ya ayat tadi kan, ayat kelima. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-Mu ini sebagai pemilik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Ayat kelima ya. Jadi mereka menghadap kepada Musa. Dia bilang sama Musa, Musa, sudahlah, ini tanah ini sudah, kasih aja kami tanah ini. Kami tidak perlu harus menyeberang ke Sungai Yordan. Kami tidak harus menyeberangi sungai ini masuk ke tanah Kanaan. Cukup tanah ini aja kami kasih. Sekali lagi teman-teman, apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka pandang baik untuk kehidupan mereka, itu mereka ambil. Itu bukan dosa, tapi itu pilihan. Pilihan, itu bukan dosa. Cuman sekali lagi saya ingatkan, tanah yang dijanjikan Tuhan ada di seberang, bukan yang tanah yang di tepi, yang sebelum seberang Sungai Yordan. Ya. Jadi apa jawab Musa? Ayat ke-6. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu. Ayat ke-6, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Jadi Musa bilang gini, masakan kamu tinggal di sini, sedangkan saudara-saudaramu seperti suku Benyamin, suku lainnya, menyeberangi Sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan dan berperang di tanah Kanaan, dan kamu tenang-tenangan, enak-enakan tinggal di sini. Jawab Musa seperti itu. Ya kan? Dan akhirnya
Musa berkata kepada mereka, baik, tanah ini akan aku berikan kepadamu. Tanah ini akan aku berikan kepadamu. Tapi bantulah saudara-saudara menyeberangi Sungai Yordan dan berperang di tanah Kanaan. Barulah kamu kembali ke sini, tanah ini akan aku berikan kepadamu. Jadi ada perjanjian antara Musa dengan dua setengah suku tersebut. Suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Jadi ingat ya, teman-teman, tanah perjanjian Musa dengan tanah perjanjian Tuhan. Jadi sebelum menyeberangi Sungai Yordan, itu adalah tanah yang diberikan oleh Musa. Tanah yang diberikan Musa kepada dua setengah suku ini. Sedangkan di seberang sana, itu adalah tanah pemberian Tuhan. Tanah pemberian Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Dari sini, saya mau katakan begini. Kalau apa yang sudah dijanjikan Tuhan, pasti Tuhan yang bertanggung jawab. Ada apa-apa, Tuhan yang tanggung jawab. Karena Tuhan sudah janji kok. Ini lo punyamu, nak. Ini lo punyamu. Ayo, kamu maju, ambil. Ini punyamu. Ada apa-apa kita mengadu sama Tuhan. Tapi kalau tanah yang dianggap oleh dua setengah suku ini baik bagi mereka, ingat, ini tanah pemberian Musa. Musa manusia. Dan setelah Musa mati, dia mau bertanggung jawab sama siapa? Dia mau menanyakan kepada siapa? Musa sudah meninggal. Dan pada saat Musa meninggal, mereka ini sudah berperang nih. Di mana? Tanah Kanaan. Pada saat Musa meninggal, nah kita buka di Yosua 1. Mari teman-teman kita buka di Yosua 1 ayat 15. Penerusnya kan Yosua. Bentar. Ya, bentar ya. Kitab saya kecil soalnya. Maklum, faktor U. Ya, saya lanjutkan kita buka di Yosua 1 ayat yang ke-15. Nah, sebelumnya saya ceritakan pada saat Musa meninggal, dua setengah itu suku ini datang kepada Yosua. Dia menanyakan, Yosua, tanah ini sudah Musa janjikan untuk kami, untuk diberikan kepada kami. Ya, ini jawab Yosua ayat 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Allah Tuhanmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang Sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu 16 ya, mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Jadi mereka menuntut nih pada Yosua. Musa udah mati. Mereka menuntut pada Yosua, karena Yosua kan penerus Musa. Dan mereka datang pada Yosua, menuntut pada Yosua. Yosua, ini Musa lo udah janji sama kita nih. Mana nih? Nah, Yosua bilang, tanah ini akan aku kasihkan kepada kamu, tapi bantulah saudara-saudaramu untuk menyeberangi, sekali lagi, menyeberangi Sungai Yordan, berperang di tanah Kanaan. Barulah setelah aman, kamu kembali ke sini, aku berikan tanah ini padamu. Itu teman-teman. Jadi, dari poin cerita tersebut, cukup menarik. Jadi, saya baca ayat ini, cukup, wah ini arti sebuah pilihan. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya salah satu dari teman saya itu, dia mulai merasa bahwa gini, apa yang dia pandang baik, apa yang dia anggap, wah ini sudah cocok sama saya, wah ini sudah terbaik dalam kehidupan saya. Ya sudah, dia pilih. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Itu di seberang Sungai Yordan. Kita harus seberangi. Kita harus berperang di sungai
Kanaan. Tanah berperang dalam arti apa? Kita harus bergumul. Bergumul dengan apa? Mungkin zaman dulu berperang ya, pedang, apa. Tapi saat ini berperang dalam arti apa? Bergumul. Bergumul dengan apa? Air mata, doa. Nah, sedikit poin yang saya mau sampaikan mengenai cerita yang saya sampaikan tadi. Di bilangan 32, saya akan mau share dari poin-poin yang akan mau sampaikan. Sebentar, saya share dulu. Nah, suku Ruben, Gad, Manasye memilih dasar apa yang mereka lihat untuk kepentingan kebutuhan kebesaran berkatnya sendiri. Ini nggak salah, tapi bukan tanah perjanjian. Ya, saya akan bacakan. Tanah seberang sungai Yordan, yaitu Kanaan, adalah negeri yang diberikan oleh Tuhan. Tanah sebelum sungai Yordan adalah tanah yang diberikan Musa kepada 2,5 suku. 2,5 suku tadi. Ya, Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Sungai Yordan memisahkan antara tanah yang Tuhan berikan dengan tanah yang Musa berikan. Sekali lagi, Musa berikan dalam arti apa yang dipandang oleh manusia ini baik. Itu pilihan manusia, ya kan? Bukan pemberian Tuhan, pemberian manusia. Setelah menyeberang sungai Yordan, kita mendapat tanah yang Tuhan beri. Sebelum menyeberang sungai Yordan, walau subur, meskipun subur ya, karena gini, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka di sekelilingnya pasti kena dampak. Dampak apa? Dampak berkat oleh Tuhan. Pasti di sekitarnya pasti diberkati. Karena apa? The promised land, pasti di sekitarnya pasti kena dampak. Nah, 2,5 suku dari Israel ini, dia baru mengambil dampaknya. Dampak itu apa? Dampak diberkati, tanah yang diberkati ini. Baru ngambil istilahnya itu masih pinggir-pinggirnya yang diambil. Padahal Tuhan maunya apa? Ini loh, intinya, pusatnya itu. Bukan dari pinggir-pinggir ini. Padahal pinggir-pinggir ini cuma kena dampaknya, dampak diberkati dari tanah Kanaan ini. Ya, selanjutnya, tanah pemberian Tuhan adalah tanah perjanjian, promised land, yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tuhan berikan sumpah kepada Ishak, dan Tuhan tetapkan bagi Yakub ke Israel. Next. Kita selalu diperhadapkan dengan ada dua pilihan, yang Tuhan janjikan atau yang kita inginkan atau kita butuhkan. Next, sebagian besar orang hidup untuk kebutuhan pribadi dan keluarga di dunia. Ini nggak salah dan bukan dosa, tapi itu pilihan. Jadi bukan sekali bukan dosa, tapi itu pilihan kita. Karena sekali lagi pilihan ini apapun yang kita ambil, dan kita pasti tanggung segala risiko dan akibatnya, entah itu baik atau buruk. Next, orang yang memilih tujuan hidupnya untuk diri sendiri atau keluarga, maka dia memilih perjalanan pendek. Bekal dari Tuhan hanya untuk perjalanan pendek itu. Next, suku Ruben, Gad hanya hidup untuk tujuannya sendiri. Ya, tujuannya sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu? Tujuannya sendiri karena apa? Dia melihat untuk ternak-ternaknya. Jadi mereka melihat tuh tanah ini baik untuk ternak mereka. Oh, ternak ini kalau hidup di sini, ternaknya bakal bisa bertumbuh terus, berkembang. Jadi hidup untuk tujuannya sendiri, teman-teman. Berdasarkan apa yang ada pada mereka. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan sedang membangun sebuah bangsa yang besar. Bahwa Tuhan itu ada rencana untuk hidup, untuk bangsa 12 suku Israel ini Tuhan punya rencana. Tuhan memberikan yang terbaik. Ya, next. Jika kita ingin melihat sesuatu yang besar, pilih yang Tuhan janjikan. Sekali lagi saya katakan, jika kita ingin melihat sesuatu yang besar, pilih yang Tuhan janjikan. Karena untuk meneguhkan janjinya, Tuhan akan berikan kemampuan untuk mendapat berkat. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jangan melihat apa yang kita pandang baik. Tapi carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, maumu apa Tuhan untuk aku? Bagaimana supaya pilihanku ini sesuai dengan apa menjadi kehendak Tuhan? Yaitu apa? Intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan?
Berdoa, memang harus berdoa. Ingat, berdoa itu satu arah. Lalu bagaimana Tuhan bisa bicara dengan kita? Karena firman Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal dan mendengar suaraku. Kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, nah kita dombanya siapa? Ya kan? Jadi mendengar suara Tuhan itu harus. Meskipun itu bukan audible. Melalui apa? Ya melalui firman. Melalui firman. Kan melalui firman ini Tuhan bisa ngomong melalui kita. Pada kita. Gitu loh. Karena firman-Nya ini adalah Tuhan sendiri. Coba teman-teman mulai saat ini baca firman Tuhan. Jangan pernah bolong. Nggak usah banyak-banyak. Satu pasal perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru. Mungkin yang lainnya ada yang belum kami ajari ya. Jadi gini, kalau kami semua memang punya visi dan misi ya dalam pelayanan Faithful ini. Jadi misinya satu yang pertama, semua harus kembali kepada firman. Jadi firman itu adalah Tuhan sendiri. Kan ada nih orang-orang yang suka menyembah terus menyembah dalam arti bahasa roh. Haleluya, bahasa roh terus. Tapi kalau terlalu ngeroh, kita nggak bisa bedakan suara Tuhan, suara hati, suara setan. Makanya kita harus diiringi dengan firman. Karena firman Tuhan ini adalah rambu-rambu buat kita. Supaya kita nggak kemana-mana. Rambu-rambu lalu lintas. Oh ini nggak boleh ke kiri, ya kita nggak kiri. Oh ini nggak boleh ke kanan, kita nggak. Jadi firman Tuhan ini rambu-rambu buat kita. Kembali lagi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Di Alkitab kan ada dua benang, teman-teman ya. Jadi ya satu ada merah, satu ada biru. Kalau saya sih merah taruh di perjanjian lama, yang biru saya taruh di perjanjian baru. Jadi mulai saat ini teman-teman boleh mencoba, mungkin malam ini ya, coba kita baca dari perjanjian lama, Kejadian 1, terus Matius 1, perjanjian baru. Terus besok juga Kejadian 2, Matius 2. Jadi satu pasal di PL, satu pasal di BP. Terus jangan pernah bolong. Nanti setelah sebulan, kurang lebih sebulan, coba tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya seperti ini? Atau misalnya, Tuhan boleh nggak saya mengambil pekerjaan ini? Tuhan boleh nggak saya menerima dia misalnya, kan tanya tentang jodoh atau apapun, tanya. Nah nanti dari ayat yang kita baca ini pasti ada ayat penekanan, bukan ayat mas, tapi ada ayat penekanan di situ yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Jangan atau apa gitu. Jadi nanti kita bisa tahu, bisa dengar suara Tuhan. Oh begini ternyata Tuhan itu bicara melalui firman-Nya. Jadi inilah apa yang kita sampaikan ini memang apa adanya, teman-teman. Dan inilah visi misi yang Tuhan berikan sama kita semua. Semua harus kembali pada firman Tuhan. Semua harus kembali kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Tuhan adalah firman. Firman adalah Dia sendiri. Semua harus kembali kepada firman. Kemanapun kita pelayanan, ke Lampung, ke Jakarta, kemanapun. Mau ke Makassar. Kita sampaikan, semua harus kembali kepada firman. Karena firman adalah Tuhan sendiri. Jadi, nggak lari kemana-mana. Jadi kita mengajarkan bagaimana supaya jemaat yang kita layani itu bisa mendengar suara Tuhan sendiri. Mereka bisa ketemu dengan Tuhan sendiri. Dan begitu pun juga saya mau dengan teman-teman, supaya teman-teman ini bisa mendengarkan Tuhan sendiri, apa yang Tuhan mau. Bisa seru, oh Tuhan bisa ngomong ya. Tuhan bisa ngomong ya melalui firman-Nya. Oh begitu. Jadi jangan pernah malas baca firman Tuhan. Paksakan, ambil waktu. Bisa pagi nggak bisa, atau siang, sore, malam, terserah. Tapi jangan sampai bolong. Bawa pilihanmu kepada Tuhan. Tuhan, mungkin saya juga pernah muda. Jadi saya tahu bahwa usia pada saat masih muda itu memiliki emosi yang labil. Jadi pada saat ditentukan atau didesak, apalagi didesak untuk mengambil sebuah pilihan, itu sungguh gak enak.
Ayo cepet-cepet dikasih deadline, kasih bulan. Akhirnya ya sudah, saya mau yang ini. Nah kan gitu. Contohnya satu pekerjaan nih, sudah dipaksakan orang tua, udah ambil yang ini kerja, ya udah kerja. Padahal bagi kita kerjaan ini nggak nyaman. Atau pekerjaan ini nyaman, tapi orang tua kita nggak cocok. Nah ini kita harus bawa kepada Tuhan. Tuhan, benar nggak ini Tuhan daripadamu? Ya, jadi teman-teman, saya juga mau katakan bahwa tadi kesaksian dari Yonatan cukup menguatkan dalam arti begini. Pada saat dia galau, dia lari kemana? Mendengarkan lagu-lagu dunia, ya kan? Nah itu juga sebuah pilihan dalam hidup kita. Kita mau mendekat sama Tuhan atau lari dari Tuhan? Itu pilihan. Kita mau semakin galau, menikmati kegalauan kita, atau bangkit dari kegalauan kita. Itu semua pilihan ada sama teman-teman semua. Pilihan ada sama teman-teman kita. Ya, masa depan juga kita yang tentukan. Kita bersama dengan Tuhan. Kita menghadapi masalah dengan kekuatan kita atau kita bersama dengan Tuhan. Kita mau menikmati keterpurukan kita, kegalauan kita, atau bangkit dari kegalauan kita. Semua dalam keputusan kita. Jangan sampai salah dalam ambil pilihan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Intim bersama dengan Tuhan. Supaya kita nggak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, sekali lagi teman-teman saya berharap kita semua dewasa dalam Tuhan, meskipun kita saat ini masih muda. Mungkin orang anggap kalau kita masih muda, mungkin waktu kita masih panjang, mungkin waktu kita masih senang-senang, nanti ajalah ikut Tuhan, nanti ajalah setelah saya umur segini, nanti ajalah saya mau melayani Tuhan, nanti ajalah saya mau serius sama Tuhan, saya mau menikmati hidup saya. Ayo, jangan sia-siakan waktu. Kembali lagi pada bulan kemarin saya sampaikan, jangan sia-siakan waktu kita dengan sesuatu yang nggak penting, dengan orang yang nggak penting. Gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai kita salah memilih. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Cari pilihan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, terus semangat teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai membawa arus kita menjauh dari Tuhan ya. Tapi justru apa yang kita hadapi saat ini, mungkin saat ini galau, sedih, mungkin jauh dari keluarga, atau kesepian, kosong. Ayo cari Tuhan. Jangan merasa sedih, karena Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan merasa aku sendiri. Aku merantau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ingat, engkau nggak pernah sedih. Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan ada dalam hidupmu. Cuman kita nggak pernah komunikasi, kita nggak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa kosong. Dan ini kesempatan iblis untuk terus membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya, oke, itu aja yang saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu. Kami ada saat ini semua karena rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu, kami saat ini Tuhan, kami menentukan pilihan kami Tuhan. Kami bawa pilihan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau menikmati setiap keterpurukan kami Tuhan. Kami tidak mau menyesali apa yang sudah kami ambil keputusan Tuhan, tapi kami mau membawa pilihan kami, sisa hidup kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami Tuhan dalam tangan-Mu. Berkati kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan Kau Allah menyertai. Kau Allah campur tangan, biar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami nggak salah apapun yang menjadi kepilihan. Tuhan, kami mau intim bersama dengan-Mu. Kami mau Engkau berbicara di depan kami. Kami mau Tuhan Engkau tuntun setiap langkah kami agar kami tidak salah dalam kami ambil keputusan Tuhan. Berkati kami. Berkati kami Tuhan yang kami saat ini jauh dari keluarga. Berkati kami saat ini kami dalam kegalauan. Tuhan, Kau kuatkan kami. Kau berikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Kau berikan kami Tuhan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kau berikan kami penghiburan dalam kehidupan kami. Kau mengisi segala kekosongan hati kami Tuhan. Kau memenuhi setiap hati kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
mengatakan semua yang dalam hati kami. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa menjawab syukur. Amin.